Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Feby Aulia, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pendidikan Islam di Mesir. Setelah kaum Mamluk kembali menguasai Mesir pada abad ke-18, kondisi Mesir berada pada titik terendah. Hubungan penguasa dan rakyat berjalan tidak mesra. Pemerintah bertindak sewenang-wenang, kepentingan rakyat terabaikan, irigasi tidak lancar, dan keamanan tidak diperhatikan. Dalam kondisi negeri Mesir yang sangat memprihatinkan, Napoleon datang menyerang dengan persiapan yang matang. Napoleon datang pada tanggal 2 Juli 1798. Setelah menaklukkan kota Malta, ia mendarat di Iskandaria, Mesir. Kehadiran Napoleon Bonaparte sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat yang sedikit demi sedikit mengubah persepsi dan pola pemikiran umat Islam. Hal ini melahirkan semangat pengkajian dan pembaruan dalam Islam. Kedatangan Napoleon Bonaparte tidak hanya membawa pasukan, beliau juga membawa sejumlah ilmuwan dalam berbagai bidang. Dalam rombongan terdapat 500 orang sipil dan 500 orang wanita. Di antara kaum sipil, terdapat 167 para ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia juga membawa 2 set alat percetakan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Dengan demikian, misinya ini tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk kepentingan ilmiah. Selain itu, ia juga mendirikan di Mesir sebuah lembaga ilmiah yang diberi nama dengan Institut de Egypte. Tujuan utama dibalik didirikannya Institut de Egypte ialah untuk menyebarluaskan pendidikan modern ke seluruh Mesir, dan untuk melakukan penelitian tentang fasilitas dan sumber daya alam serta peristiwa dalam sejarah Mesir. Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan, meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Upaya pembaruan ini dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, kemudian diikuti oleh Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Tokoh pembaruan yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaharu yang lahir di Kual Yunani pada tahun 1769 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Perhatiannya untuk pembaharuan di Mesir lebih terfokus pada pendidikan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan untuk pertama kalinya di Mesir dan dibukanya sekolah militer, teknik, pertambangan, pertanian, kedokteran, ketabiban, dan penerjemahan. Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi. Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi lahir di Tahta tahun 1801. Nama kecilnya adalah Rifa'ah ibnu Al-Mahrun Asyaid Badawi Rifa' Al-Tahtawi Al-Husaini. Ia wafat pada tahun 1873 di Kairo. Sejak kecil, ia sudah dipaksa belajar dengan bantuan keluarga dan ibunya. Pada usia 16 tahun, ia belajar di Al-Azhar. Kemudian, ia melanjutkan studi di Perancis. Selama di Paris, ia telah menerjemahkan 12 buku penting dalam berbagai bidang, seperti sejarah, pertambangan, akhlak, dan adat istiadat, ilmu bumi, teknik, hak-hak manusia, kesehatan jasmani, dan sebagainya. Sekembalinya ke Mesir, ia diberi jabatan sebagai guru bahasa Perancis dan berbagai jabatan kepala sekolah, serta pimpinan Badan Penerjemah Undang-Undang Perancis. Latar belakang dan pengalaman tersebut turut membentuk wawasan pendidikan Tahtawi. Ide tentang kebebasan ia memperoleh dan pengalaman di Perancis ia susun dalam buku sosial politik yang berjudul Tarik Al-Ibris ila Tahtis Baris. Al-Tahtawi juga pernah menjadi pimpinan surat kabar Al-Waqiah. Sasaran pendidikannya terutama ditunjukkan kepada pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. 3. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Namun, ada pula yang mengatakan ia lahir sebelum tahun itu. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang lama tinggal di Mesir.
Muhammad Abduh adalah seorang yang cerdas, akan tetapi pada awalnya ia tidak terlalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian ia belajar bersama Syekh Darwisi. Bersamanya, Abduh menjadi semangat membaca, karena Syekh Darwisi sering mengajak Abduh untuk membaca bersama. Setelah selesai belajar bersama Darwisi, Abduh melanjutkan studinya di Al-Azhar, Mesir. Menurut Abduh, pendidikan merupakan lembaga yang paling strategis untuk mengadakan pembaharuan sosial secara sistematis. Gagasannya yang paling mendasar dalam sistem pendidikan adalah bahwa ia sangat menentang sistem dualisme. 4. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir di Al-Qalamun, yaitu sebuah desa di Libanon yang letaknya tidak jauh dari kota Syria, tepatnya pada tahun 1282 Hijriah atau dalam Masehinya 1865 Masehi. Ia termasuk keturunan Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang memiliki darah keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu beliau. Kemampuannya dalam memahami segala pandangannya yang menonjol inilah yang kemudian membawa pada pemikiran-pemikiran Islam yang cemerlang. Di majalah terbitannya Al-Munir, Rashid Ridho melanjutkan studinya hingga memperoleh ijazah alamiah. Rashid Ridho mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruan itu ketika masih berada di Syria, tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa tertekan dan tidak bebas. Kemudian dampak pembaharuan pendidikan. Gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir menampakkan perkembangan yang pesat dengan munculnya gerakan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan memunculkan gagasan bahwa semua bangsa di Mesir harus menggenggam pendidikan secara merata, yang diupayakan lewat penataan kembali sistem pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.